Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa saya aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membebaskan umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai implementasi kurikulum darurat COVID-19. Dampak dari wabah COVID-19 sangat berpengaruh dalam seluruh aspek kehidupan, tanpa terkecuali dalam sektor pendidikan, sehingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan mengenai kurikulum darurat. Kurikulum darurat adalah salah satu pilihan yang bisa diambil oleh satuan pendidikan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Kurikulum darurat yang dikeluarkan oleh Kemendikbud untuk penyesuaian pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Sejak dikeluarkannya Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020, maka pelaksanaan pembelajaran di semua jenjang pendidikan dilaksanakan di rumah atau secara daring. Dari hasil wawancara yang telah saya lakukan mengenai pengimplementasian kurikulum darurat COVID-19 ini, saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada salah seorang guru sekolah dasar. Pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana proses pembelajaran jarak jauh dilaksanakan? Beliau mengatakan bahwa proses pembelajaran jarak jauh di sekolah mereka dilaksanakan secara daring, yaitu melalui Google Classroom dan via grup WhatsApp, di mana semua materi pembelajaran, penilaian terhadap siswa, tugas maupun informasi diberikan atau disampaikan lewat Google Classroom ataupun via grup WhatsApp tersebut. Sekolah mereka tidak menggunakan Zoom ataupun Google Meet untuk melakukan pembelajaran tatap muka, akan tetapi pada kondisi tertentu jika diharuskannya pembelajaran tatap muka, mereka melakukannya secara luring, tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang pertanyaan kedua yaitu, apa kendala yang dihadapi pada saat pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring? Ia mengatakan bahwa kendala yang sering dihadapi pada saat pembelajaran daring yaitu banyak siswa yang tidak memberikan atau mengirimkan tugas mereka, karena terkadang informasi mengenai tugas maupun materi pembelajaran tidak sampai kepada para siswa karena adanya gangguan masalah jaringan internet. Selain itu juga, siswa seringkali mengalami kendala dalam hal penggunaan IT. Meskipun siswa mereka sudah mempunyai smartphone, tetapi mereka terjadi kendala dalam hal penggunaan IT karena mereka tidak tahu cara mengirimkan ataupun mengunduh tugas yang telah guru berikan lewat Google Classroom. Pertanyaan ketiga yang saya tanyakan yaitu, bagaimana cara atau upaya apa yang dilakukan untuk mengoptimalkan pembelajaran jarak jauh ini? Pihak sekolah mereka selalu mengupayakan agar siswa bisa memahami pembelajaran dan bisa mendapatkan pembelajaran dengan baik. Pihak sekolah bekerja sama dengan orang tua dalam hal pembelajaran daring ini. Contohnya, jika ada siswa yang tidak mengirimkan tugas atau tidak mengikuti pembelajaran daring, guru akan menelpon orang tua siswa ataupun keluarga siswa tersebut. Bahkan guru akan datang ke rumahnya untuk memberikan solusi atas kendala yang dihadapi siswa pada saat proses pembelajaran daring. Yang selanjutnya, karena dalam hal pembelajaran daring ini perlu adanya dampingan atau dukungan dari orang tua, maka saya juga mewawancarai salah satu orang tua siswa. Pertanyaan yang saya ajukan kepada orang tua siswa tersebut yaitu, apa kendala yang dihadapi pada saat mendampingi anaknya belajar daring, dan upaya apa yang dilakukan agar anaknya bisa memahami materi pembelajaran meskipun dilakukan secara daring. Beliau mengatakan ada beberapa kendala yang sering dihadapi dalam hal mendampingi anaknya belajar daring. Yang pertama yaitu, terkadang anaknya malas mengerjakan tugas sehingga beliaulah yang harus mengerjakan tugas tersebut agar selesai dan bisa segera dikirimkan kepada guru. Yang kedua yaitu masalah gangguan jaringan internet dalam mengakses atau mengunduh tugas maupun materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Yang ketiga yaitu kendala dalam hal penggunaan IT, karena beliau tidak tahu atau tidak terbiasa menggunakan handphone
atau smartphone dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu lebih banyak waktu yang ia habiskan hanya untuk mendampingi anaknya belajar daring, padahal masih banyak pekerjaan lain yang harus ia lakukan selain hanya untuk mendampingi anaknya belajar daring, seperti pekerjaan rumah tangga dan lain sebagainya. Akan tetapi, beliau sebagai orang tua, untuk bisa mengoptimalkan pembelajaran daring ini, beliau tetap meluangkan waktu untuk mendampingi anaknya belajar daring, memberikan dorongan, motivasi, dan memberikan pemahaman agar anaknya bisa paham terhadap materi pembelajaran, sehingga anaknya juga bisa merasa bahwa pembelajaran yang dilakukan di rumah sama halnya dengan pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Karena dalam hal pembelajaran daring ini yang menjadi tujuan utamanya adalah siswa atau peserta didik, maka saya juga mewawancarai salah seorang siswa kelas 5 sekolah dasar. Pertanyaan yang saya ajukan kepadanya yaitu bagaimana menurutnya mengenai pembelajaran daring ini dan kendala apa yang dia hadapi dalam proses pembelajaran daring. Dia mengatakan bahwa dia tidak menyukai pembelajaran seperti ini, di mana dia banyak sekali menghadapi kendala dalam proses pembelajaran, seperti mulai merasa bosan dengan pembelajaran daring, mulai malas dalam mengerjakan tugas, tidak paham dengan materi pembelajaran karena guru hanya memberikan banyak tugas tanpa adanya penjelasan langsung dari guru. Kemudian kendalanya yaitu mahalnya kuota internet yang harus ia beli untuk digunakan dalam pembelajaran daring, dan kendala utamanya yaitu leletnya jaringan internet yang sangat mengganggu pada saat proses pembelajaran. Pembelajaran daring seperti ini sangatlah tidak efektif karena membuat siswa merasa banyak sekali kendala yang akan dihadapi pada saat proses pembelajaran daring. Meskipun demikian, pemerintah telah semaksimal mungkin mengupayakan agar pembelajaran daring ini berjalan dengan baik. Contohnya, pemerintah mengupayakan mengenai masalah kuota internet dengan memberikan paket kuota internet secara gratis bagi seluruh jenjang pendidikan. Dan untuk daerah-daerah yang sulit akan mengakses jaringan internet, pemerintah telah mengizinkan dilakukannya pembelajaran secara luring, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian juga pemerintah telah menyediakan pembelajaran melalui TVRI dan RRI. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi ketimpangan di berbagai daerah. Program ini juga diharapkan mampu menjangkau seluruh siswa dan mampu mengakomodasikan kepentingan anak berkebutuhan khusus dalam belajar, seperti penggunaan bahasa isyarat. Pembelajaran jarak jauh ini adalah langkah yang ditempuh pemerintah agar pembelajaran tetap berjalan meskipun di tengah wabah COVID-19. Untuk mengoptimalkan pembelajaran daring ini diharapkan adanya kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah, guru, masyarakat, orang tua maupun siswa itu sendiri untuk mendukung pengoptimalan pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19 belum berakhir. Semoga kedepannya semua akan bisa kembali normal, sekolah-sekolah bisa kembali beroperasi, dan pembelajaran bisa berjalan sebagaimana biasanya. Pesan dari saya, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan yang paling utama selalu ikhtiar dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa semoga wabah COVID-19 akan segera berakhir. Demikian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.